Hello guys, welcome and enjoy for watching. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori organisasi yang terdiri dari teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Teori klasik, teori ini disebut juga dengan teori tradisional atau teori mesin, berkembang mulai 1800-an abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku dan tidak mengandung kreativitas. Definisi organisasi menurut teori klasik, organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peran-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain. Sedangkan teori neoklasik sering disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik, dan teori ini merupakan penyempurnaan dari teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Salah satu tokoh pencetus psikologi industri, Hugo, menuliskan sebuah buku Psikologi and Industrial Efficiency pada tahun 1913. Teori neoklasik lahir sebagai kritik pada teori organisasi klasik. Organisasi bukan dipandang sebagai mesin, tetapi dipandang sebagai sistem sosial. Agar organisasi itu efektif dan efisien, maka perlu perhatikan pada aspek manusia, hubungan kerjasama, dan sebagainya. Dalam pembagian kerja neoklasik, pemandangannya perlu partisipasi, perluasan kerja, manajemen bottom up, dan terdapat kelemahan pada neoklasik. Terlalu mengutamakan aspek hubungan antar manusia dan kurang memperhatikan aspek struktur, maka sering disebut dengan aliran human relation. Teori modern lahir sebagai solusi atas pertengahan kedua teori sebelumnya. Jika dalam teori klasik, organisasi cenderung bersifat satu dimensi, simple, statis, dan tertutup. Sedangkan dalam neoklasik justru itu diabaikan. Dalam teori ini, organisasi lebih bersifat kompleks, multidimensional, dan dipandang sebagai sebuah organisme yang senantiasa berubah dan tergantung dengan lingkungannya. Organisasi perlu menyesuaikan kapan menggunakan teori organisasi klasik, kapan menggunakan neoklasik.